Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara melalui renungan singkat hari ini yang terambil dalam Yesaya 49 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Saya baca untuk kita semua. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di ayat yang ke-14 itu berkata, Sion berkata. Siapakah Sion itu? Sion adalah umat pilihan Allah. Sion adalah umat yang Allah kasihi. Karena dia mengasihi mereka, memilih mereka, itulah sebabnya dia menyatakan segala kebaikannya. Dia memberikan perlindungan bagi mereka, bahkan menyertai mereka dan memberkati Sion itu atau umat pilihannya. Tetapi yang kita baca di dalam ayat yang ke-14, ada dua hal yang dikatakan oleh umat pilihan Allah itu sendiri. Umat di mana Allah menyatakan kebaikannya. Yang pertama mereka berkata, Tuhanku telah meninggalkan aku. Mereka merasa bahwa Tuhan mengabaikan mereka. Mereka merasa bahwa Tuhan melalaikan mereka. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak peduli kepada mereka. Mereka merasa kesepian. Bahkan mereka merasa ditinggalkan. Inilah yang mereka rasakan yang pertama. Dan yang kedua, mereka merasa bahwa Tuhan telah melupakan mereka. Arti kata melupakan artinya adalah mereka merasa hilang. Mereka merasa lenyap. Karena Tuhan tidak peduli kepada mereka. Itu yang mereka rasakan. Nah, kenapa mereka merasa demikian? Mereka merasa demikian karena mereka ada dalam keadaan yang sulit. Mereka sedang tertawan di Babel. Mereka sedang merasakan sebuah penderitaan. Mereka merasakan kesukaran dalam hidup mereka. Tertawan di Babel itu adalah persoalan bagi umat pilihan Allah. Ketika mereka dihimpit, ketika mereka merasa mengalami persoalan dan tantangan dalam hidup mereka, mereka berkata, Tuhan telah meninggalkan kami. Tuhan telah mengabaikan kami. Tuhan telah melalaikan. Tuhan tidak peduli kepada kami. Bahkan mereka merasa bahwa Tuhan melupakan mereka. Yang artinya mereka sedang berkata, kami yang adalah umat pilihan Allah tidak ada di hatinya Tuhan. Apakah kita pernah merasa demikian, Bapak Ibu? Ketika mengalami berbagai tantangan kehidupan, ketika mengalami penderitaan, ketika mengalami kesulitan, masalah, pergumulan, apakah engkau pernah merasa bahwa Tuhan tidak memperhatikanmu? Apakah engkau merasa bahwa Tuhan mengabaikanmu, melupakanmu, bahwa tidak peduli kepadamu? Apakah engkau pernah merasa seolah-olah tidak ada yang peduli kepada dirimu? Sesungguhnya engkau ada di tengah-tengah keramaian, tetapi engkau merasa sepi. Sesungguhnya engkau ada di tengah-tengah orang yang mungkin saja bisa menolongmu, tetapi engkau merasa sendirian. Engkau merasa di mana tidak ada yang peduli kepada hidupmu. Dan inilah yang dialami oleh umat pilihan Allah itu. Dan ketika mereka berkata, Tuhan telah melupakan aku, Tuhan telah meninggalkan aku. Lalu apa kata Tuhan kepada mereka? Mari kita lihat apa kata Tuhan kepada mereka. Ada 3 hal yang Tuhan katakan kepada mereka ketika mereka merasa tidak dipedulikan, ketika mereka merasa dibiarkan, ketika mereka merasa ditinggalkan atau dilalaikan, diabaikan. Apa kata Tuhan kepada mereka? Yang pertama, di ayat yang ke-15, saya baca untuk kita semua. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Yang pertama yang Tuhan katakan,
aku tidak akan melupakan engkau. Ketika umat pilihan berkata, Allahku, Tuhanku telah melupakan aku, Tuhan berkata kepada mereka, aku tidak melupakan engkau. Bahkan dia menyampaikan perumpamaan. Bagaimana seorang ibu ketika dia melahirkan seorang bayi. Lalu Allah berkata, dapatkah seorang perempuan, seorang ibu melupakan bayinya? Sekalipun dia melupakan, sekalipun seorang ibu membuang bayinya, sekalipun seorang ibu meninggalkan bayinya. Beberapa waktu yang lalu, saya menyaksikan di berita bahwa ada bayi ditemukan di tempat sampah. Ada seorang ibu yang tega membuang bayinya, bahkan dibuang di tempat sampah. Firman Allah katakan, sekalipun seorang ibu, seorang perempuan melupakan bayinya, tetapi aku tidak melupakan engkau. Yang artinya Tuhan sedang berkata, sekalipun engkau ada di titik yang tidak nyaman bagimu, sekalipun mungkin engkau merasa dibiarkan, merasa ditinggalkan, merasa dilupakan, sesungguhnya aku tetap Tuhan yang tidak pernah membiarkanmu. Aku tetap Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu. Itu kata Tuhan. Dan yang kedua, apa kata Tuhan kepada umat pilihannya? Ayat yang ke-16, bagian yang pertama. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Apa maksudnya? Yang artinya hidupmu, hai umat yang aku kasihi, Tuhan berkata, hidupmu ada di telapak tanganku. Artinya Tuhan telah melukiskan hidup mereka di telapak tangan. Kata melukis di situ artinya adalah sesungguhnya dalam teks aslinya berkata diukir, dipahat. Hidupmu dan hidupku ada di telapak tangannya Tuhan. Tangan Tuhan bukan tangan seperti tangan manusia. Tangan Tuhan adalah tangan yang kuat, yang tidak pernah membiarkan umat pilihannya jatuh sampai tergeletak. Dan dia tidak akan pernah membiarkan umat pilihannya, orang yang dia kasihi, berlarut-larut dalam penderitaan. Bahkan Tuhan tahu kemampuan mereka. Hidupmu, hidupku ada dalam genggaman tangan Tuhan. Tangan Tuhan adalah tangan yang memberkati, tangan yang memberikan kekuatan, tangan yang menuntun kita kepada yang mendatangkan kebaikan. Sekalipun mungkin kita mengalami rasa sulit, sekalipun kadangkala kita mengalami rasa sukar, bahkan persoalan dan tantangan, tapi percaya ada tangan Tuhan yang terus menolongmu dan menyanggupkan engkau dan tidak membiarkan. Tangan itulah adalah tangan yang kuat. Dan poin yang ketiga yang Tuhan katakan kepada mereka, ayat yang ke-16 bagian B, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Apa artinya? Artinya adalah kehidupan umat pilihan Allah, umat yang Allah kasihi, hidup mereka, keluarga mereka, anak mereka, orang tua mereka ada di ruang matanya Tuhan. Apapun yang berhubungan dengan kehidupan umat Tuhan, seluruh tempat tinggal mereka ada di perhatiannya Tuhan, ada di ruang matanya Tuhan. Artinya adalah mereka ada di perhatiannya Tuhan. Kalau Tuhan yang memperhatikan mereka, berarti perhatian Tuhan terarah kepada umat pilihannya. Sehingga mustahil Allah meninggalkan umat pilihannya. Mustahil Allah melupakan. Sebab umat pilihannya itu ada di telapak tangannya, ada di ruang matanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menjadi umat pilihan Allah, memang tidak ada jaminan untuk kita tidak menghadapi tantangan dan persoalan. Tidak ada jaminan untuk kita tidak mengalami masalah pergumulan dalam hidup kita. Tetapi ada jaminan bahwa Tuhan tidak pernah melupakanmu. Sekalipun mungkin engkau pernah merasa dilupakan, tidak dihiraukan, engkau pernah merasa tidak ada yang memperhatikanmu, tetapi sesungguhnya ada pribadi yang tidak kelihatan, tetapi dia benar-benar hadir dalam hidupmu. Sekalipun engkau tidak melihat secara kasat mata, engkau dapat melihat dia dengan iman. Itulah Tuhan Yesus, dan dia bersamamu dan tidak meninggal dan melupakanmu. Karena hidupmu ada di telapak tangannya Tuhan. Karena hidupmu ada di ruang matanya Tuhan, ada di perhatiannya Tuhan.
Itulah sebabnya keadaan apapun yang engkau alami hari ini, jangan merasa engkau sendiri, jangan merasa engkau ditinggalkan, sebab ada Yesus yang bersama denganmu. Puji Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya.